Pemirsa, penerbit Krafton dan pengembang PUBG Studios resmi mengumumkan game terbaru mereka bertajuk PUBG Black Budget untuk perangkat komputer. Di mana game ini menghadirkan pengalaman tembak-menembak orang pertama dengan konsep petualangan yang lebih menegangkan. Sebelum perilisan resmi, game ini akan memasuki masa uji coba alfa tertutup yang tersedia untuk pemain di beberapa wilayah. Penerbit Krafton bersama pengembang PUBG Studios mengumumkan game tembak-menembak orang pertama terbaru dengan judul PUBG Black Budget untuk perangkat komputer. Pengumuman ini mendapat antusias besar dari para penggemar karena menawarkan permainan dengan suasana lebih gelap dan misterius. Game ini menjadi langkah baru bagi pengembang untuk mengembangkan semesta PUBG ke arah pengalaman bermain yang lebih sinematis. Sebelum dirilis secara penuh, PUBG Black Budget akan menggelar uji coba alfa tertutup pada tanggal 12 hingga 14 Desember dan 19 hingga 21 Desember yang tersedia untuk pemain di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Uji coba ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengenal mekanisme permainan sekaligus memberi masukan kepada pengembang. Berbeda dari uji coba tertutup pada umumnya, masa uji coba alfa PUBG Black Budget tidak diberlakukan perjanjian kerahasiaan atau NDA. Peserta dipersilakan melakukan siaran langsung, membagikan rekaman permainan, serta berdiskusi secara terbuka mengenai pengalaman bermain mereka. PUBG Black Budget dirancang untuk menyuguhkan ketegangan dan pengalaman bertahan hidup dengan latar pulau misterius yang terjebak dalam lingkaran waktu. Pemain akan berperan sebagai seorang kontraktor veteran yang dikerahkan untuk misi rahasia di pulau terpencil. Tugas pemain adalah memulihkan teknologi tersembunyi dari fasilitas penelitian yang telah ditinggalkan serta mengungkap fenomena supernatural yang dikenal sebagai anomali. Hingga saat ini PUBG Black Budget belum memiliki jadwal perilisan resmi, namun game ini telah menarik perhatian pemain di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari jumlah pengikut halaman resminya di platform Steam yang telah melampaui 160.000 orang, menjadikannya salah satu game yang paling tunggu dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT PLN Persero bersama Badan Gizi Nasional dan TNI Angkatan Udara memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun dapur 2 SPPG Lanut Atang Senjaya di Bogor, Jawa Barat. Inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. PT PLN Persero bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan TNI Angkatan Udara memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun dapur 2 SPPG Lanut Atang Senjaya di Bogor, Jawa Barat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut. Dan dari hasil kerjasama kolaborasi yang kompak ini, kita bersama-sama membangun SPPG 2 unit dan juga termasuk rantai pasoknya. Nah, ini adalah program mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gizi kepada generasi muda agar mereka menjadi generasi yang penuh dengan kekuatan kecerdasan untuk membangun bangsa yang maju. Adapun Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dalam program MBG hingga akhir tahun. Dan ini 2 dari 27 sumbangsi Angkatan Udara untuk program makan bergizi gratis, dan ini adalah sumbangsi yang luar biasa. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, sudah melayani 44,8 juta, dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga,
kelompok masyarakat dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanut Atang Senjaya telah beroperasi selama 1 bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Pemirsa, dalam memperingati Hari Ikan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan swasembada protein pada tahun ini. Zulhas menegaskan bahwa program makan bergizi gratis di Indonesia bukan sekedar memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah, namun sebagai bentuk pemenuhan gizi untuk melakukan perubahan peradaban suatu bangsa. Melalui program MBG, Zulhas meminta agar hidangan di darat ataupun laut yang tinggi dengan protein bisa disajikan untuk anak-anak di sekolah. Kita memperingati Hari Ikan Nasional. Hari Ikan Nasional. Sejalan dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa makan itu, apalagi kalau MBG, bukan sekedar bantuan makan, tapi itu suatu gagasan besar. Karbohidrat sudah. Tahun ini kita fokus Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Wamen, ya, agar tahun ini kita bisa Pemirsa, Kementerian Pertanian mengemukan dugaan penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras yang diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton tersebut kini disegel kepolisian. Impor beras tersebut diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Sementara itu menurut Menteri Pertanian, pemirsa Andi Amran Sulaiman, Indonesia tidak akan impor beras sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto karena stok beras di Indonesia tertinggi. Untuk memerangi kasus tersebut, Kementan akan terus berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk menyelidiki siapa pelaku impor beras ilegal tersebut. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah, ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas, kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Langkah tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru menggunakan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Pembelian tersebut untuk keberangkatan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2025
Selain itu, diskon diberikan untuk meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir dan awal tahun. PT KAI Daup 1 Jakarta memberikan diskon tarif sebesar 30% untuk sejumlah kereta api jarak jauh kelas ekonomi komersial dan kereta api lokal Pangrango. Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini berlaku untuk pembelian tiket pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Untuk memastikan implementasi program berjalan optimal, KAI menyiapkan seluruh aspek operasional melalui penguatan prasarana, sarana, dan pengamanan. Dari Jakarta, Ismalia, Ari Setiawan, IDX Channel.